teman-teman, perkenalkan nama saya Minda Kronika Brusmbirin. Di sini saya akan membahas tentang suatu topik yang sangat banyak dibincangkan oleh warga negara saat ini dan yang banyak juga dialami oleh anak-anak remaja di dalam negeri maupun luar negeri. Apakah itu? Yuk kita simak videonya. Jadi teman-teman, yang menjadi topik kita kali ini adalah tentang krisis mental. Apa sih krisis mental itu? Jadi teman-teman, menurut saya pribadi, krisis mental itu adalah suatu tekanan batin yang dialami oleh seseorang yang membuat ia berpikir bahwa ia akan melakukan suatu hal yang mengancam dirinya, seperti bunuh diri. Bahkan tidak langsung bunuh diri, ia akan membuat dirinya perlahan-lahan mati di tangannya sendiri dengan cara ia akan membuat dirinya sakit dengan cara begadang ataupun dengan hal-hal lainnya. Mungkin kita bertanya-tanya teman-teman, apakah yang menjadi penyebab krisis mental ini? Jadi teman-teman, yang menyebab krisis mental ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah pembulian yang terjadi di lingkungan sekitar. Pembulian di lingkungan sekitar itu bisa diterima dari teman-teman ataupun dari masyarakat setempat di tempat kita tinggal. Yang kedua itu adalah faktor keluarga. Nah teman-teman, mungkin kita selama ini tidak berpikir bahwa keluarga itu tidak akan membuat kita krisis mental. Justru dari faktor keluarga itu banyak sekali anak-anak muda yang mengalami krisis mental karena ada masalah dalam keluarga sehingga membuat kedua orang tua ini bercerai. Yang menjadi korban adalah si anak, sehingga anak akan menjadi broken home, dan itu adalah sesuatu masalah yang sangat besar bagi anak yang menyebabkan krisis mental pada anak. Nah teman-teman, ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari krisis mental ini atau untuk mencegah krisis mental ini dari pribadi kita sendiri. Yang pertama itu adalah mencari teman. Ketika kita mempunyai masalah yang besar yang mungkin sudah tidak tahan lagi dalam diri kita, kita bisa menceritakannya kepada teman atau kerabat kita yang sudah kita percayai. Yang kedua itu adalah pergi kepada psikolog. Di psikolog kita akan curhat secara langsung, tapi dengan cara dihipnotis, karena banyak juga orang yang ingin curhat tetapi dia berpikir bahwa nanti yang menerima curhatan ini akan merasa terbebani. Jadi melalui hipnotis juga kita akan bisa curhat secara langsung tanpa kita harus malu. Yang ketiga itu adalah melakukan suatu kegiatan yang membuat diri kita senang, yang membuat kita bisa lupa sejenak tentang masalah kita yang akan kita alami. Mungkin itu tidak akan secara langsung sembuh, secara langsung akan hilang masalahnya, tidak, tetapi secara perlahan kita bisa lupa, sehingga ketika pikiran kita sudah tenang, kita bisa berpikir secara logis. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita dengar, teman-teman, kita bisa menilai seseorang itu, kita bisa mendengarkan curhatan seseorang itu, juga kita bisa menjadi pembicara. Ketika kita bicara dengan teman sama kita, kita bisa memikirkan perasaan lawan bicara kita ketika kita berinteraksi, karena kita tidak tahu seperti apa keadaan mental seseorang, seperti apa kuatnya mental seseorang atau lemahnya ketika kita mengucapkan hal-hal yang mungkin kita rasa itu sesuatu yang biasa, tapi bagi dia itu adalah hal yang menyakitkan. Sekian video kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.